Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teruntuk sahabat Ki Bayu Sima dimanapun panjenengan berada. Kali ini pembahasan kita adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung paling selatan di bumi Nusantara ini, sahabat. Yang selatannya sudah tidak ada lagi manusia, ya, manusia di Nusantara maksud Ki Bayu, yaitu sebuah kabupaten yang konon tidak menjadi target ekspansi dari sebuah kerajaan, baik kerajaan yang ada di Pulau Jawa maupun kerajaan di luar Pulau Jawa. Majapahit tidak ada niatan untuk mengadakan pelebaran kekuasaan sampai ke Pacitan, karena Pacitan pada masa itu masih berupa hutan belukar. Diawali dari sebuah perjanjian Giyanti, ya, antara Belanda dengan Kesultanan Mataram pada kala itu, yang menyebabkan terpecahnya kerajaan Mataram ini menjadi dua, yakni Yogyakarta dan Surakarta. Nah, sahabat, dari putra Amangkurat keempat ini, Pangeran Mangkubumi ini terus mengadakan perlawanan VOC, ya, terus mengadakan perlawanan kepada Belanda karena menginginkan untuk wilayahnya itu merdeka, tidak dikuasai oleh VOC. Mangkubumi ini dengan kekuatan prajuritnya, kekuatan laskarnya menyerang Belanda dan belum kalah sih, tapi mundur sampai ke wilayah Jawa Selatan, tepatnya di hutan belukar. Nah, dengan sisa-sisa laskarnya, Pangeran Mangkubumi ini sudah hampir-hampir tidak ada kekuatan secara fisik, ya, karena semua perbekalan sudah habis. Tetapi ada sebuah keanehan, ya, sesuatu yang menjadikan keajaiban. Ada di antara dari prajuritnya Pangeran Mangkubumi ini menemukan sebuah buah, ya, sebuah buah yang sekarang namanya mengkudu, ya. Bahasa Jawanya itu pace, pace bentis. Nah, pace ini diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan beberapa laskarnya, sehingga dari sisa fisik yang lemah ini disebabkan karena makan pace, ya, makan pace, minum air sari pace ini yang berasal dari Pulau Jawa sebelah timur, maka pace etan timur, ya, timur etan itu bahasa Jawanya, timur itu bahasa Jawanya etan, pace berasal dari Jawetan sehingga menjadi Pacewetan dan sekarang menjadi kabupaten, namanya Kabupaten Pacitan ini. Nah, sahabat Ki Bayu Sima, akhirnya dengan kekuatan itu Pangeran Mangkubumi kembali menyerang VOC, ya, akhirnya bisa merebut kekuasaannya di daerah Yogyakarta, Surakarta sebelah barat yang sekarang menjadi Yogyakarta ini. Akhirnya beliau memproklamirkan diri menjadi Hamengkubuwono yang pertama. Jadi Hamengkubuwono yang pertama ini adalah putra Amangkurat IV, ya, atau Pangeran Mangkubumi. Nah, ingat jasa abdinya, ya, jasa abdinya yang menyebabkan beliau bisa mempunyai kekuatan fisik lagi. Ini akhirnya sang abdi ini diberi wilayah yang dinamakan Pacitan itu, sehingga beliau menjadi bupati yang pertama, turun-temurun sampai
para tokoh-tokoh Pacitan sampai sekarang ya. Yang makamnya nanti bisa kita saksikan, makam-makam para beliau, Kanjeng Jimat dan seterusnya, merupakan keturunan dari bupati pertama di Pacitan ini. Nah, sahabat Kibayusima dimanapun panjenengan berada, seperti yang kita dengar, kita saksikan, Pacitan sekarang terkenal dengan kota 1001 gua ya. Ada Gua Gong, ada Gua Tabuan, ada gua-gua yang lainnya luar biasa. Nanti akan tempat-tempat wisata ini akan Ki Bayu sebagian paparkan ya. Nah, kemudian Pacitan yang dulu dipandang sebelah mata ya, hutan belukar, yang nama Pacitan itu sendiri katanya sebuah nyamian ya, artinya nyamian itu makan tidak sampai kenyang karena minusnya atau pendapatan per kapitanya sangat rendah sehingga tidak dilirik. Tapi sekarang luar biasa, pendapatan asli daerahnya bisa mencapai 200 miliar, luar biasa, baik dari pajak maupun dari dinas pariwisata dan dari yang lainnya. 200 miliar tidak boleh dipandang sebelah mata. Kabupaten-kabupaten yang lainnya yang dekat dengan Pacitan ya juga tidak jauh lah, berbeda dengan seputaran 225, 215 seperti itu. Nah, sekarang Pacitan sudah silih berganti ya, mulai dari bupati pertama Sang Abdi tadi hingga sekarang, sampai nanti masa habisnya ini 2024 sahabat, luar biasa. Yuk bersama-sama kita telusuri tentang Kabupaten Pacitan ini, mulai awal berdirinya hingga perkembangannya hingga kulinernya ya. Kulinernya nanti kita ada Pantai Teleng, ada Pantai Watu Karung, ada Banyuanget ya, dan seterusnya. Tidak jauh kita untuk menuju ke Pacitan ya, lewat Madiun yang daerah timur sana menuju Ponorogo. Jalannya sudah sangat lebar, tidak terlalu terjal tanjakannya, bisa sampai di ibu kota Pacitan. Pertama nanti kita ke Pantai Teleng sahabat, boleh membawa oleh-oleh nanti geplak atau makanan khas sana ya, ada ikan laut yang segar, ada boleh kita membawa yang sudah dimasak dari sana, tinggal nantinya dihangatkan sampai di rumah. Luar biasa, tidak bosan tentunya kalau kita ke Pacitan. Banyak para tokoh yang berasal dari sana. Salah satunya adalah Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kediaman beliau juga sebagai tempat wisata. Yuk bersama-sama kita lacak sejarah Pacitan. Tetap semangat bersama kita semuanya. Nah sahabat, kita awali penelusuran kita di Kabupaten Pacitan ini dengan sebuah lambang yang diciptakan oleh Mas Hasan Sutrisno 1967. Pada kala itu ada sebuah lomba yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan keputusan juri, maka Mas Hasan Sutrisno menjadi juara pertama untuk membuat lambang Pacitan ini. Sahabat Kibayusima, beliau terinspirasi dari sebuah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang memecahkan Keraton Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Pangeran Mangkubumi ini adalah putra Amangkurat IV sahabat yang melawan VOC pada kala itu dan terpaksa harus menyingkir sampai ke hutan selatan Pulau Jawa ini. Dengan sisa-sisa tenaganya oleh Ki Setro Ketipo diberi sebuah pace, sehingga yang berasal dari Wetan tersebutlah nama daerah itu dengan Pace Wetan atau Pacitan. Setelah beliau bergelar menjadi Hamengkubuwono
Pakubuwono di Yogyakarta, teringat kepada Ki Setro Ketipo. Beliau diangkat sebagai bupati pertama di Pacitan dengan gelar Raden Tumenggung Notopuro. Sahabat, inilah cikal bakal bupati yang di Pacitan. Makamnya atau petilasannya, beliau dimakamkan di Desa Sukoharjo. Raden Tumenggung Notopuro, nampak jelas Gapuro terlihat di sana. Nah, ini beberapa bupati dari masa ke masa, mulai Raden Tumenggung Notopuro, Raden Tumenggung Suryonegoro, seterusnya dan seterusnya, masih para keturunan beliau Tumenggung. Bupati pertama dari masa kolonialis Belanda, masa kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa reformasi sampai masa sekarang sudah silih berganti bupati yang ada di Pacitan, sahabat. Sampai ini bupati urutan yang ke-30, sahabat. Nah, para bupati ini setya tuhu untuk menjaga kelestarian Kabupaten Pacitan ini yang semakin bertambah tahun semakin bertambah pula kemajuannya. Saat ini 2021, setelah Mas Indra Tato menjabat selama 10 tahun, ini Bupati Pacitan, Mas Indrata Nurbayu Aji, hampir sama ya. Beliau memegang kendali di Kabupaten Pacitan ini, berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek sebelah timur, sebelah utara Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dan Samudra India, Laut Selatan di sebelah selatan, sahabat. Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 kecamatan, sahabat: Arjosari, Banjar, Donorojo, Kebonagung, Lawangan, Ngadirojo, Pacitan sendiri, Pringkuku, Punung, Sudimoro, Tegalombo, dan Kecamatan Tulaan. Luar biasa, masing-masing kecamatan memiliki situs atau tempat wisata yang sangat luar biasa sekali, berlomba-lomba untuk menjadi sebuah desa atau kecamatan wisata. Nah, sahabat Kibayu Simas, seperti Pantai Klayar yang berada di Kecamatan Donorojo, luar biasa sekali, memanjakan seluruh mata yang memandang di sana. Damai rasanya, masih sangat alami ya. Begitu juga Gua Gong yang berada di Kecamatan Punung, stalaktitnya masih sangat asli sekali. Kita bisa berkunjung ke sana, kekuasaan yang maha kuasa. Watu Karung pun pula di Widoro Donorojo, luar biasa, terletak di selatan Kabupaten Pacitan. Masih banyak sebetulnya, ada banyu anget di Arjosari, sahabat. Di sana benar-benar airnya hangat, bahkan cenderung lebih panas. Sangat memanjakan kita. Ada beberapa makam yang sangat disakralkan. Kanjeng Jimat makamnya, beliau adalah bupati ketiga ya, masih cucu dari bupati yang pertama. Makam yang Yahudo di Ngelorok ini seringkali dikunjungi pada bulan-bulan Ramadan khususnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap dukung Kibayu Simas, subscribe, like, and comment. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin.